Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sistem pengelolaan pendidikan di benua Afrika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Aries Legita dengan NIM 2008358. Yang kedua ada Hani Nurlugit dengan NIM 2003440. Selanjutnya ada Rofiko dengan NIM 2008545. Dan yang terakhir ada Tasya Safanisa Kurniawan dengan NIM 2003694. sida hadda ka muuqato iskuulka waxbarashaa ka socon jirtay ardayda iskuulka way imaan jireen haddeerna waa arkaysaa iskuulkii wuu xiran yahay wax waxbarashaa kama socoto sababtoo ah waxaan qaadanay talooyinkii ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada oo ah in laga taxadaro cudurka covid-19 annagoo la yaaban baa waxaa timid online in lagu dhigo la yidhaahdo mataqaana war waxaa la helayaa ardayda fasalada waxaa lagu siinayaa maaragtay inay gurigooda wax ku bartaani waxbarashada online ku qaataani qofkii keligiis isagoo si aanu ilmihii isugu tegin oo fasal isugu tegin waxay noo noqotay wax aad iyo aad aan ugu faraxnay aan u soo dhaweynay waalidiintii iyo ilmihii intuba ay ka wada qayb qaateen يعني waxbarashada hadda casri baa la gaaray waxbarashada waxa loo ku diri jiray online casharada online markii lagu soo siiyay casharada waa soo dejisan jirnay buugii qalinkayga soo qaadan jiray waan daaran jiray waan qoran jiray waan micnaysan jiray xagga saas u diyaarsan jiray laakiin ani gaar ahaanteeda markaan kooytoon ka kaco maadadii intii ay qoyan tahay baan fiirinaya akhrinayay sababta maadada haddii ay qalasho fahankii wixii waa ku dhaafayaa hadda tuu wuxuu kugu adkaanaysaa casharada inta ku jira waxaan ka helay oo si aad ii soo jiiday casharada in aad ku ceshatid ilaa iyo inta aad uga baahan tahay oo kale waan haystaa dhammaan agabkii aan kala socon lahaa waxbarashada hadday tahay moobilkii hadday tahay qalinkii hadday tahay buugaagtii laakiin waxaa jira dhalinyar aniga igala mid oo kale oo aan haysan ama awoodin qalabka ay waxbarashada kula socdaan waxaan markaa oran lahaa in dadka aan haysan in laga caawiyo waxaan rajaynayaa casharada online-ka inay naga caawiyaan inaan imtixaanka ku baasno. Di sini saya akan membahas mengenai negara Somalia. Somalia adalah salah satu negara dengan jumlah pendaftaran sekolah yang begitu rendah di kalangan dunia. Nah, dari 10 anak muda di Somalia, hanya ada 2 orang yang memutuskan untuk sekolah. Begitu ironis, bukan? Nah, oleh sebab itu, pemerintahan Somalia telah meluncurkan kampanye dengan tujuan menyekolahkan 1 juta anak muda di Somalia dengan program Go to School. Selanjutnya, sistem pendidikan Puntland atau Somalia terdiri dari 2 tahun pendidikan anak usia dini, lalu ada 8 tahun pendidikan dasar atau 4 tahun sekolah dasar dan 4 tahunnya lagi sekolah dasar atas dan 4 tahun pendidikan menengah. Lalu ada pendidikan universitas terdiri dari rata-rata 4 tahun. Jadi ini adalah sistem 2-4-4-4. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurlugit dengan NIM 2003440 dari kelas 3B PG PAUD. Sekolah-sekolah di Somalia kembali dibuka setelah penutupan selama 4 bulan karena pandemi virus COVID. Ketika tahun ajaran baru dimulai, segala sesuatu tak terlihat seperti biasanya. Masker dan jaga jarak antar individu menjadi norma bagi para siswa. Sejumlah badan bantuan kemanusiaan menyatakan pandemi COVID-19 memaksa lebih banyak anak-anak perempuan berhenti sekolah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena di negara Somalia, keluarga lebih mengandalkan anak perempuan untuk memenuhi kebutuhannya. Saat pandemi, jumlah anak perempuan yang putus sekolah meningkat dan jika remaja putri tinggal lama di rumah, masalah perkawinan dini semakin bertambah karena masyarakat merasa membutuhkan dukungan. Saat Wakil Kepala Sekolah Daniel mengajak dan menghubungi anak-anak agar mereka kembali ke sekolah, tetapi sebagian siswa menolak karena mereka takut tertular virus. Tetapi pihak sekolah menjangkau para orang tua dan siswa untuk meyakinkan bahwa sekolah akan melakukan segala cara untuk meminimalkan penyebaran virus.
dengan membagi kelas menjadi beberapa kelas dan sejumlah guru harus bergiliran sedikitnya 2 kali sehari untuk mengajar di kelas. Tetapi ada juga anak-anak yang merasa senang kembali ke sekolah setelah sekolahnya tutup selama 4 bulan dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda di Somalia. It's a new school term like no other. Students are returning to an environment governed by new safety rules. Their temperature is checked. Washing and sanitizing hands is mandatory. In class, social distancing is enforced. But it's an exciting moment for them. It's awesome. I really miss school. Here in Vistas is a family environment. Mixed emotions for parents. As a parent, I'm actually excited, and at the same time, I have mixed feelings of the security and safety of the children in school. It's students in private schools like this who fared better during the COVID-19 disruptions. They had access to online teaching, internet connectivity, and computer technology. Their story is much different from that of public school students. Nigeria has more than 26 million students in primary schools and over 10 million in secondary schools. And there are more than 10 million Nigerian children who don't go to school. That's nearly a fifth of the worldwide total. Experts fear the number could rise because of the COVID-19 pandemic. Ahmed Idris, Al Jazeera, Abuja. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rofiko dengan NIM 2008545 dari kelas 3B PG PAUD. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan pendidikan di masa pandemi pada negara Nigeria. Nigeria dengan dibantu dari UNICEF, Nigeria menyusun dan mengimplementasikan program di bidang pendidikan di era COVID. Berdasarkan yang telah disusun oleh UNICEF Nigeria, terdapat alat monitoring respon bernama Matrix 5W. Who is doing, what, where, when, and for who. Sebagaimana bentuk pengawasan terhadap respon COVID di dunia pendidikan. Selain dengan UNICEF, terdapat berbagai lembaga swadaya masyarakat lain yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam menangani COVID, khususnya pendidikan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang pertama, tergantungnya kalender akademik. Yang kedua, banyak kegiatan seminar baik lokal maupun internasional ditiadakan. Yang ketiga, adanya gap pembelajaran dan pengajaran karena adanya masa vakum pendidikan. Yang keempat, pemotongan budget untuk pendidikan. Yang kelima, gangguan jaringan internet. Yang keenam, gangguan jaringan listrik. Yang ketujuh, gangguan dari lingkungan keluarga, teman, maupun tetangga. Yang ketujuh, adanya gap perlengkapan pembelajaran antara institusi negeri dan swasta. Yang kesembilan, gangguan pada sistem ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Segita Permana Putri dengan NIM 2008358 dari kelas 3B PG PAUD. Sekolah-sekolah di pusat komersial Lagos, Nigeria akan kembali dibuka sebagai bagian dari rencana pemulihan kembali ekonomi saat kasus COVID-19 menurun. Lagos, epicentrum pandemi di Nigeria, berencana membuka kembali aktivitas belajar pada 14 September dengan sekolah dasar dan menengah pada 21 September lalu menurut Babaji Sanwo-Olu. Pemerintah federal Nigeria mengumumkan akan membatasi jumlah siswa di dalam kelas dan penghuni asrama. Pihak sekolah diminta memastikan setiap pihak wajib menggunakan masker. Sebelum melakukan aktivitas, wajib memeriksa suhu murid, guru, maupun pekerja di sekolah. Fasilitas cuci tangan harus disiapkan di setiap lokasi strategis.
Pengumuman imbauan ini disampaikan pemerintah Nigeria menyusul dimulainya kembali pembelajaran tatap muka pada 18 Januari yang akan datang. Menteri Pendidikan Nigeria Malam Adamu memberikan syarat bagi sekolah yang ingin melanjutkan pembelajaran tatap muka. Sejumlah langkah pencegahan diharap dilakukan lembaga pendidikan guna memastikan pembukaan kembali sekolah berjalan dengan aman. Pemerintah mendesak pada guru, administrator sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kepatuhan yang ketat pada protokol kesehatan, juga meminta otoritas sekolah memastikan pasokan air dan sabun, klinik kesehatan fungsional dengan fasilitas untuk isolasi dan transportasi untuk kasus yang dicurigai wajib tersedia untuk mengantar pasien ke fasilitas medis terdekat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.